Let's go. Mohon izin Pak, kami dari peserta pelatihan serta Bali yang melakukan observasi di puskesmas Bapak. Mungkin kiranya Bapak bisa memberikan observasi. Permisi Pak, saya dari peserta pelatihan surveillance kependudukan di Bali memberikan observasi di puskesmas Bapak dan juga sudah akan meminta izin ke kepala puskesmas. Mungkin Bapak bisa memberikan sedikit informasi perihal surveillance kependudukan. Pertama Pak, saya memberikan definisi operasional. Kira-kira sama tidak definisi personal dengan data-data yang sering masuk ke puskesmas? Apakah ada laporan kasus yang masuk atau ada di list ini atau belum pernah ada kasus yang bisa dilihat? Semua ini ya. Iya. Kalau ini kan ada termasuk PDPDI ya. Yang PDPDI saja. Iya. Apakah pernah ada kasus yang kita laporkan atau sejauh ini belum pernah? Kalau sudah belum pernah ada sama Nah, kalau sejauh ini apakah program imunisasinya ini sesuai sasaran atau ada masalah di sejauh ini nggak ada sih ada masalah itu karena memang itu kan sekarang proyek sedang dinas sekarang itu namanya pendidikan ya apa yang ada di puskesmas itu sendiri memang kendalanya di situ ya. Tapi selama ini berjalan kalau masalah pelayanan ya boleh bisa karena semua bisa dijangkau. Artinya memang betul-betul tidak ada gejala yang pernah didapatkan di puskesmas. Tidak ada. Kalau begitu berarti mungkin korelasi dengan capaian imunisasi sama tidak adanya kasus itu sama. Kemudian Pak, untuk selanjutnya prosedur kira-kira setelah DKI yang mendapatkan kasus ini kira-kira selanjutnya proses puskesmas bagaimana? Kalau biasanya kasus begini kan biasanya kita bikin laporan ke dinas dengan laporan mingguan ini atau laporan dinas dengan formulir yang ada. Nanti biasanya kalau ada kayak begitu biasanya orang ini akan turun. Karena belum ada kasus mungkin belum pernah ada pemeriksaan sampel ya Pak? Iya. Kalau ini masalahnya normal kan COVID masuk kan? Iya. Kalau COVID masuk di ini dulu. Dalam COVID masuk di Ini bukan dia. ini ya. Ini kan. Tes COVID yang kasusnya ada dulu. Bisa ya. Biasa sangat ada sih. Karena tadi COVID kan tidak sampai Iya. dulu. Oh di. Iya. Tapi format baru ada lagi ditambahkan COVID. Ini masih dari 2022. Terus proses penerimaan informasinya kita tentang kasus ini bagaimana Pak? Apakah kita aktif keliling ke tiap poli pelayanan untuk mengecek buku register atau ada laporan dari luar yang kita dapat Pak? Biasanya itu kalau ada kasus misalnya selama ini misalnya kasus strateginya kira-kira yang ada yang pernah ada kan misalnya kasus COVID di sini COVID kan pernah ada COVID yang lalu itu kan kita laksanakan setelah pelaporan gitu itu bisa di lab dengan di sini juga pernah ada periksa itu langsung kirim kabupaten boleh langsung tindakan di isolasi mandiri yang terakhir ini. Kemudian kalau yang itu biasanya
sebelum lama. Untuk formatnya lengkap ya. Mungkin kesimpulannya sampai sekarang belum ada temuan kasus. Untuk 3 tahun terakhir ini, 2-3 tahun terakhir ini belum ada kasus yang signifikan, Pak. Kecuali yang kasus COVID kemarin kan, karena memang booming semua tempat. Mungkin itu saja Pak. Ya. Mungkin itu saja Dok. Terima kasih banyak atas informasinya. Waalaikumsalam. Masuk. Ngapa? Ada yang bisa ya? Bisa saya bantu? Permisi Bu. Saya hanya mau observasi tentang kegiatan laporan dari TDI di puskesmas ini. Di sini bagian kaya ya. Ya, Pak. Ya. Yang akan bertanyakan, ada tidak kasus tetanus rheumatoid yang pernah Ibu tangani selama persalinan? Oh, kalau sejauh ini alhamdulillah tidak ada Ji yang kita tangani. Yang persalinan atau yang mungkin ya tidak ada Ji. Aman insya Allah. Tetanus tidak ada. Kemudian jika ada perihal kasus yang seperti itu, kira-kira tindak lanjutnya seperti apa? Misalnya kalau kita dapat kasus yang seperti begitu, pertama-tama biasanya kan mereka masih masuk di UGD. Nah, jadi kalau kita sudah tangani, kita langsung konsultasi sama dokter umum untuk observasi selanjutnya bagaimana. Terus perspektif dari kasus sendiri seperti apa? Kalau ada yang kasus seperti begitu, kalau selagi semua, kalau umpamanya dokternya bilang masih bisa ditangani di puskesmas, kita tangani di puskesmas. Tapi kalau umpamanya dia butuh observasi lebih lanjut, misalnya dia sudah parah atau apa, kita langsung rujuk di puskesmas, rujuk di rumah sakit di vaskes yang lebih besar lagi. Terus untuk petugas surveillance ini, apakah dia rutin meregister pasien atau hanya melaporkan berdasarkan panduannya saja? Kalau petugas surveillance di sini kita rutin dia mengecek. Dia tidak setiap hari sih, tapi per minggu lah dia cek per minggu. Dia tidak setiap bulan juga karena lama tuh begitu prosesnya, kalau setiap minggu dia cek. Itu saya, terima kasih banyak informasinya. Bu, ini kan laporan dari surveillance katanya belum ada kasus. Iya. Kira-kira kalau ada laporan kasus, pemeriksaan sampelnya bagaimana? Ini kan kalau kita kasus, contohnya kayak campak dulu ya. Kalau kasus campak itu biasanya kan dokter yang merujuk ataupun dari bidan desa. Diagnosa dari dokter. Iya, diagnosa dari dokter. Kalau dokter mengatakan walaupun dia suspek, dia panggil juga dulu. Kalau di sini nanti kalau kelanjutannya baru kita koordinasi dengan pihak lain. Kalau memang dokter sudah pemeriksaan dan lengkap, hanya berkendalanya lagi biasanya ini spesimen atau alat kayak logistiknya itu karena belum tersedia. Kayak begini. Artinya, ya hanya hasilnya pemeriksaan urin lengkap di sini, pemeriksaan urin ya, tes darah. Persiapan tetap ada. Persiapan tetap ada, hanya logistiknya biasanya kan agak kurang karena biasa kalau pemeriksaan campak kan pasti ada alat-alat lagi yang lain dibutuhkan kan. Petugas analisnya cukup aktif ya Bu? Ada 2 kebetulan kita NS1, PNS1. Mungkin itu saja. Iya. Terima kasih banyak informasi. Iya.